Nah itu bajingan ada mafianya tuh, dikasih tanda tuh yang udah senior tuh udah kasih tanda, dia ngambilnya tahu. Kita sih pemula, ngambil asal aja di belakang. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Gerbok Otomotif. Gua hari ini nyamperin senior. Buka dong bang. Mungkin sehat semua kita ini. Udah melalui proses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini bang, banyak hal yang gue mau tanya sebenarnya, cuman gue untung-untungan kesini tadi kelar Jumatan, gue di namanya daerah Lubang Buaya. Oke. Gue udah nyimpen ini pertanyaan udah lama bang. Oke. Jadi ini kan banyak ya teman-teman yang ketika pandemi masuk, banyak hal-hal yang berkaitan dengan kerumunan apa namanya dihilangkan. Oke. Termasuk ke tempat wisata. Oke. Itu juga dihilangkan. Oke. Tempat wisata kami ini kan di Sentul bang. Oh. Kan Wisata kami di Sentul. Sementara karena ada kaitan juga dengan prokes, akhirnya Sentul juga tutup. Oke. Itu yang terjadi, keluhan kami. Tapi bukan itu yang gue bahas. Yang gue bahas adalah ketika Sentul ditutup, apa namanya, libido kita orang nih kan mau turun nggak bisa ditahan. Terjadilah akhirnya Bali. Akhirnya jadi belepetan itu kemana-mana deh tuh, kalau mau diinin itu ada yang di sana, yang di sini, ada di mana-mana deh tuh. Yang kalau menurut gue sih jadi nggak indah ya. Yang harusnya kemarin kita udah sempat nyaman kan di satu trek full, tapi nggak ini. Permasalahan berikutnya adalah bang, ada juga gue sebutin aja namanya, Agung dan Bogelece. Itu adalah joki yang masih muda lah ya, anak Kemayoran. Oke. Tempat Bang Adi dulu sering turun. Mereka itu sekarang sudah mulai aktif di 201. Oke. Tetapi mengawali karir tidak dari situ karirnya. Karirnya tetap dari 500 meter dari liaran, bahkan dari liaran. Ini ada kesamaan bang. Abang kan juga dulu mulai dari situ kalau nggak salah kan. Yeah. Apakah semua orang yang pada akhirnya berhasil, kayak abang nih, gue ngambil contoh Bang Adi karena memang yang udah jelas-jelas, bukan cuma tingkatan nasional, nggak cuma Asia, sampai dunia kan. Nah, apa teman-teman itu juga harus mengalami hal yang sama kayak Bang Adi? Kalau menurut saya sih nggak juga, tapi itu kalau saya bilang itu talent. Memang starting kayak dulu saya tahun 90-an. 90 berapa tepatnya bang? Saya 91, 92 mulai pertama kali. Nah, 92 siapa sih yang tahu balapan resmi gitu? Bisa dibilang ya mungkin anak-anak kota, Pacinko yang deket Ancol ya, artinya yang itu mungkin kurang mereka tahu lah karena tahu sirkuit sana. Tapi buat kita-kita yang di timur sini yang apa segala macam, apalagi dunia balap kan sebenarnya sih dunia medsos inilah yang bikin apa-apa jadi cepet sih. Kalau dulu kan belum ada gituan, dunia balap segala macam orang belum begitu tahu. Memang saat itu gue tuh kalau ditanya mau jadi apa nih nanti bang, gue mau jadi pembalap. Atau ngomong aja jeplak. Dari mana iniannya gitu kan, dari mana alurnya? Kok lu punya cita-cita kayak gitu? Sementara lo tahu balapan juga kagak. Nih orang pondok asli. Itu gimana ceritanya bang? Sampai akhirnya tuh lu kok? Ya gimana ya, dilalahnya tuh saya memang main sepeda BMX ya, sunat. Dibeliin emang dipengen sepeda BMX, dapat duit disunat. Naik sepedanya beda lah dari teman-teman yang lain emang. Jadi kalau ada 17-an apa gitu, ada perlombaan 17-an, ya Anda dapat terus tuh. Dapat terus. Kalau ditanya orang mau jadi apa? Jadi pembalap. Mau jadi tanya orang jadi pembalap. Singkat cerita, orang tua saya tuh terutama bapak, maaf, wah paling keras sama anak kalau udah soal motor di jalanan. Bukan di jalan. Oh, ditrondolin. Copotin trondol-trondolin. Wah, itu udah ngamuk lah. Ngamuk dia. Jadi kalau kita keluar dari rumah,
ke bengkel temen, copot-copotin spakbor, copot-copotin lampu. Pulang kerok aja pokoknya. Ya, dibrondol-brondolin, kita main, mau pulang ke rumah, pasangin lagi gitu. Wajib begini rupanya. Nggak keren. Agak gelap berarti kalau nggak dibukain dulu tuh. Jangan ditiru. Jangan. Gua mau membawa pesan bahwa segala sesuatu tuh ada alurnya. Ada alur. Ini yang salah, tetapi kok berhasil gitu kan. Terus balik, singkat cerita, tuh motor buat ngetrek. Ngetrek jebol. Rusak. Nggak balik nih motor. Waduh, gimana ini? Kita bilangnya rusak lah. Tapi di bengkel pun saat dibukain itu kita pasangin lagi nih spakbor, lampunya segala macam, sen-sen, spion kita pasangin. Supaya begitu orang tua ngeliat, wah ya bener emang rusak gitu lah. Kalau rusak sih ya walaupun dimarah-marahin, oke lah, itu kan ngetrek. Tetapnya benerin. Nah, singkat cerita saat dibenerin itu, ada yang punya bengkel tuh Apit, saudaranya suka balap di Ancol. Nah, Jai, lu ada balap tuh di Ancol. Bukan waktu itu, ada balap di Kemayoran. Kemayoran malah ya? Kemayoran. Pas Ancol tuh udah akhir-akhir 92 mau tutup. Tapi berapa kali latihan di sana, tapi nggak pernah balap. Nah, singkat cerita tuh ada balap di Kemayoran, terus ada kelas standar showroom. Itu yang standar dar. Standar dar. Nggak boleh diapa-apain itu. Cuman harus copot-copot copot spakbor itu lah, spion. Footstep pindahin ke atas. Footstep atas. Footstep aja nggak boleh. Standar. Waktu itu motor apa? Boleh dilekuk aja, dilekuk. Motor apa? RC dulu ya? Pakai racking. Oh, racking. Pakai racking. Berarti lahirnya di racking, Bang ya? Racking. Racking sama Poswan. Iya. Udah ikut yang kelas standar, ya alhamdulillah. Penyisiannya juara 1, pertama kali ikut tuh, pas final juara 4. Penyisian juara 1, KTT juara 1, bukan KTT dulu nggak ada KTT, ambil cabut itu. Lidi. Sumpit itu. Bajingan dong apa? Begitu ditarik belakang. Lah itu bajingan ada mafianya tuh, dikasih tanda tuh yang udah senior tuh udah kasih tanda, dia ngambilnya tahu, kita sih pemula ngambil asal aja di belakang. Waduh. Kan juga jadi di belakang ya, padahal motor enak. Saya penyisian tuh ke 1, finalnya saya ke 4. Nah itu berkesan sangat Bang ya? Pertama kali. Sangat nempel di pala lu ya? Iya, gitu ya. gue ingat. Nah, ketika proses itu lo di fase dari sebelum lo kebawa ke Kemayoran, itu ada beberapa kali lo di liaran berarti. Sebelum itu udah liaran. Sebelum itu. Dulu Bang, gue kalau nonton di Minangkabau Bang, Jalan Minangkabau tuh. Iya, Manggarai. Itulah apa namanya? Kalau dulu mah gila ya, hari Minggu, habis asar tuh setengah 5 sore. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib, warwer. Sekarang kan eranya kan tengah malam nih Bang. Iya. Cuman Bang, bagaimana cara lo meyakinkan, gini loh, agak repot adalah, lo bilang yang lo lakukan ketika liaran itu salah, tetapi lo berhasil. Bagaimana lo menjelaskan ke teman-teman? Gini, memang tidak semua orang, maaf, contoh saya, di teman saya itu di sini nih, di Pondok Gede sini, sama anak-anak Lobang Buaya, ada teman-teman saya yang ikut balap aja banyak. Kalau ngomong liaran, balap liar atau teknik di jalan raya, mungkin saya nggak se-ekstrim Aloy, ada teman saya, terus si Muklis, ada beberapa teman saya, Memet. Wah, naik motornya, kalau kata anak-anak, gila deh sih, nyawanya ada 7 kali. Ngebalap mobil, bisa wheelie, wah udah ngaco deh liar naik motor ekstrimnya. Ya gue mungkin nggak se-ekstrim dia, tapi begitu ikut balap, mereka juga ikut juga. Mereka ikut. Ya, di kelas yang sama maksudnya? Di kelas yang sama, ikut juga. Tapi ya maaf, ya itulah mungkin talent, ya Tuhan punya kehendak, Allah punya kehendak, ya gitu. Yang menang gua. Dia nggak pada kualifikasi aja, nggak pada lolos. Padahal naik motor gilanya paling gila. Gitu, jadi beda kayaknya. Kira-kira tuh Bang, apa yang bikin beda tuh Bang? Skill, hoki, atau memang apa pengalaman? Kan lu juga baru barang saat itu. Iya Kak, kalau skill memang iya. Kalau skill saya kira sih so-so lah, kurang lebih sama dia. 11-12 lah ya, tipis-tipis lah ya. Cuman memang
saat itu kan kalau udah itu talent lah. Bakat ya. Bakat ya. Itu dari sananya lah Tuhan punya kehendak itu. Bang gini bang, anak lu udah mulai gede nih bang. Kalau gue liat di status IG atau di status WA, gue liat udah mulai gede nih. Emang lu izinin dia diliaran? Malah jujur kalau sekarang ini bahkan saya tidak terlalu untuk mengarahkan anak saya ke balap bahkan. Kenapa bang? Lu punya kerajaan ini. Jujur anak pertama saya namanya Hiroshi Ahmad Zaini. Hiroshi itu adalah nama Hiroshi Oyama asalnya. Jadi sejarahnya itu mau balap Asia tahun 2006 udah bulannya. Setiap kita mau berangkat ke Sentul, mau latihan, mau balap nih, mau race Asia. Aku cium perut istriku gue. Saat itu ya? Lagi hamilnya ya? Dede keluarnya nanti ya nak. Kalau keluar papa habis balap. Dede singkat cerita dia nurut, walaupun itu udah mules kayak gitu. Kelar lo balap baru deh. Kelar balap dia mules, dia lahiran. Pas GP Istanbul Turki, Hiroshi Oyama menangnya, fighting gila sama siapa waktu itu, sampai ke rumput-rumput naik lagi gitu. 2006 tuh di Istanbul Turki. Terus ya kebenaran saya waktu di Indo Mobil. Saya tanya, Hiroshi itu artinya apa sih? Begitu. Sama yang ngerti bahasa Jepang kan. Itu orang yang murah hati. Wah, serius lu? Iya. Wah, udah gue namain itu deh. Itu. Nah, dari situ udah saya namain Hiroshi. Dan 2 bulan, pas 4 bulan, 6 bulan masih di perut. Itu pas di USG ketahuan cowok, saya beliin motor mini GP. Itu beli pas balap di Cina. Mini moto ya modelnya ya? Enggak, mini GP. Bukan mini moto yang kayak sekarang itu bang? Enggak. Yang mini GP yang sekarang pada balap-balap mini GP itu. Ya kayak gitu kan berarti kan? Iya. Saya udah beli itu. 2 tak apa 4 tak? 2 tak. 2 tak, oke. 2 tak. Beli di Juhai itu. Balap di Juhai beliin itu. Pas nongol bener laki, main motor. 4 tahun, 3 tahun main. Dia ngegas abis hujan. Sliding. Jatuh. Kagak mau lagi. Sampai sekarang. Ya udah jangan dipaksain. Emang dia. Semua tuh ketarik ke dia semua tuh. Akhirnya dihabisin sendiri sama dia kalau bicara kejuaraan. Itu oke gak apa bang. Lanjut bang. Ke pertanyaan berikutnya adalah dulu abang kalau nggak salah setahu saya itu bareng dengan nggak tahu ya ketua IMI sekarang masih Bang Anondo Eko nggak masih nggak? Ya, sama Anondo Eko. Kalau nggak salah Bang waktu itu kan penanggung jawab roda 2 ya Bang? Ya, Biro roda 2. Waktu zaman Pak Judiarto. Ya. Oh Pak Judiarto ya. Nah gini Bang. Apa ya? Ini kan salah satu, ini kan payungnya ya. Payungnya untuk otomotif nih. Sampai sejauh mana sih Bang punya cakupan untuk teman-teman ini dapat apa namanya ya penyuluhan kali ya bahwa misalkan nih lu harus kartu KIS kan harus punya terus apalagi usia lu harus mumpuni batasan usia kan jelas tuh kalau umur lu maksimal 17 lu masuknya di pemula kalau nggak salah ya lebih dari 17 lu kesidit kayak gitu sih Bang ya. Dan itu penyuluhannya gimana sih Bang? Sebenarnya gini, batasan usia itu ngelihat sebenarnya perkembangan dari skill. Perkembangan dari bibit-bibit muda yang lahir. Oh, oke. Karena dari umur 5 tahun itu sekarang kan udah mulai orang pada naik motor, pada mau belajar adanya racing school. Okay. Mereka dari usia 5 tahun bahkan udah mulai naik motor 6 tahun, 7 tahun. Jadi kemarin sempat ada pertimbangan kenapa sih di IMI air nasional itu kita buat untuk pembatasan usia-usia. Karena jangan sampai nanti ada usia yang dalam tanda kutip masih 17 tahun, 18 tahun, masa lawan yang 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun kan nggak mungkin. Ya. Itu klasifikasi usia berarti ya? Klasifikasi usia berangkatnya dari situ. Jadi ada akhirnya kelas keluarlah, ada kelas yang mini GP 5 sampai 8 tahun, 8 tahun ke 10 dan lalu ada kelas 10 12 tahun di kelas standar yang ECU standar itu. Dan sampai kelas ada MP5 yang standar ECU Racing, kemudian ada yang standar tune up, naik lagi. Makanya pembagian kelas itu sebenarnya penyaringan dari kita supaya
dari setiap apa namanya, setiap usia itu kita punya apa ya, kelas-kelasnya punya kelas-kelas sendiri, sehingga kita punya bakat-bakat ini yang terus penuh gitu, ada terus di setiap tahun. Misalkan ada orang nih Bang, misalkan ada nama si A gitu ya, Oke. usianya jelas nih, usianya 7,5 atau 7 tahun deh, Oke. dia daftar untuk roda 2 balap motor gitu. Itu di IMI itu nama anak-anak itu berarti dibukukan ya Bang? Apa setelah daftar dia ada pendataan lagi untuk kelas-kelasnya? IMI juga mantau itu, dia turun di kelas apa enggak? Ya sebenarnya gini, dari ketika dia emang daftar pemula, usia dia berapa, saat dia ngedaftar tentunya dia tuh kelas novice pasti Novice. kelas pemula. Ya. Hanya saja kalau bicaranya nasional, ngomongnya nasional. Kalau nasional dia udah ada pengkategorian umur tadi. Tapi kalau untuk event kejurda, terus event-event klub event yang lain itu belum ada kayak begitu. Ini berarti biasanya kejurnas. Biasanya Jurnas tuh baru ada namanya logbooknya lah ya, iya, logbook pembalap gitu ya. Walaupun di kejurda atau klub event tertentu juga kadang-kadang ada kelas-kelas event tertentu yang dibuka. Contoh, ada kelas itu tadi mini GP 10 sampai 12 atau kelas standar tune up 10 sampai 12 tahun kayak gitu-gitu. Tetap ada berarti. Tetap ada. Logbooknya ya, nggak dibuang ya. Terus Bang, bagaimana dengan orang yang kalau tadi kan emang yang daftar itu dia memang mau jadi atlet pebalap. Bagaimana dengan teman-teman yang kayak teman-teman gue kebanyakan nih hobi doang, Bang. Masuknya di mana itu? Ya kan, kalau dilihat wah lu tua semua. Nah, ini agak ada masuk itu sebenarnya. Ini pentingnya artinya panitia, artinya setiap level kejuaraan itu punya rule of game atau PUP peraturan umum tersendiri. Iya. Jadi yang paling jelas itu memang ada di kejurnas. Kalau di kejurnas itu tadi pembagian dari kategori dia pemula, usia berapa, maka dia ikut kelas apa, boleh tidak masuk di kelas ini gitu. Tentunya itu akan tidak boleh kalau tidak sesuai. Tapi kalau untuk kenapa yang saya bilang tadi kaitannya dengan peraturan umum perlombaan tersebut, misalnya di kejuaraan Open A gitu. Nah, di situ makanya jelas kalau dia sih aturannya memang mengacu kepada IMI, tetapi boleh untuk bicaranya penjenjangan atau mau bikin event tersendiri boleh. Berarti agak longgar ya? Lebih longgar. Oh, oke. Gitu. Kalau untuk orang pengen punya kartu KIS nih Bang, ada batasan usia nggak? Tidak ada. Usia dewasa nggak ada, tapi kalau minimal? Minimum tidak ada. Jadi dia umur 4 tahun? Boleh. Punya kartu KIS? Tapi orang tuanya mesti bertanggung jawab, dia harus mengisi form. Masa anak gue punya kartu KIS duluan daripada KTP? Bisa jadi. Itu begitu ya? Iya, karena tapi orang tuanya yang harus menulis form yang bertanggung jawab, yang mengisi ada formnya sendiri. Menyatakan bahwa intinya adalah tidak memperbolehkan anak ini mengikuti olahraga tersebut. Bukan tanggung jawab siapa-siapa, menyadari bahwa olahraga tersebut memang berbahaya. Ada form yang harus diisi berarti? Ada form. Itu kalau yang untuk anak-anak? Anak-anak yang di bawah usia 17 tahun ke bawah. Masih tanggung jawab orang tuanya berarti? Masih tanggung jawab orang tua. Atau klubnya? Atau, enggak. Oh, ini nggak lewat klub lagi Bang? Nanti dia harus mengikuti klub, nanti kan juga dia memang dinyatakan bahwa dia itu sehat. Ada periksa dokter. Ada. Tetap ya? Diperiksa. Apa namanya, cek fisik ya? Cek fisik. Oh, tetap itu ya? Ada, harus. Nah, kalau yang usia dewasa Bang, ada batasannya nggak Bang? Nggak ada. Bablas-bablas aja? Bablas aja. Terus yang gue mau tanya lagi, dia kadang, tapi dia nggak ngikut. Abang kan main Vespa nih, ya kan? Waktu 2016 juga ada si Julio kan, yang pas Kemayoran kalau nggak salah. Di situ ada kelas 40++. Ini maksudnya apaan Bang? Jadi 40++ itu lebih kepada ex-rider. Berarti ente boleh ikut berarti itu? Kalau boleh. Oh, boleh. Mantan pembalap, yang hobinya balap. Minimal usianya 40 ke atas. Minimal 40 ke atas. Wajib punya KIS atau enggak? Wajib. Itu tetap pakai KIS. Setiap kelas yang dilombakan, yang itu udah event yang didaftarkan ke IMI, harus menggunakan KIS semua kelas. Itu wajib. Mau IMI pusat kek, mau IMI daerah kek? Iya. Jadi maksudnya ketika event itu dia mendaftar bahwa ini ada kejuaraan resmi lah. Walaupun nama Funrace apa? Sekelas Funrace itu nggak apa-apa. Iya, walaupun tapi dia izin ke IMI ya. Karena keluarin rekomendasi ya.
ada surat rekomnya, pasti dia harus mempunyai KIS. Gini Bang, Funrace pun sama harus pakai KIS? Sama, harus. Ada temen gua ada nggak pakai KIS, dia balap Bang. Gua nggak usah nyebutin eventnya ya, dia balap. Kadang-kadang ada yang pakai kartu KIS orang Bang. Itu gimana ya maksud gue ya? Pihak yang berwenang gitu, menyaring itu. Kita tahu lah pasti kebocoran kayak gitu kan suka ada Bang. Ada aja yang nakal gitu kan. Ya, karena kawan-kawan gue ada begitu. Jangan ditiru. Cuman kebocoran itu ada Bang. Maksud gue itu bagaimana pengawasannya Bang? Gini, yang penting kita tahu intinya adalah itu sih sebenarnya komitmen dari penyelenggara itu sendiri dan IMI. Menurut saya. Jadi pasti si penyelenggara itu IO-nya itu pasti harus menyetujui bahwa itu aturan itu nggak boleh. Maksudnya bahwa harus mempunyai KIS semua. Wajib ya? Wajib. Tinggal yang IMI-nya mau datang mengecek atau yang penyelenggara tersebut mesti ada menugaskan untuk pengecekan betul-betul. Gitu. Gini. Ini kayaknya KIS wajib nih. Ini pengalaman Bang Adi kan. Bang Adi yang ngomong bukan gua lagi. Biar gampang nih semua orang punya KIS Bang. Bikin KIS berapa duit sih emang? KIS itu 75 kah? 75.000? Sekarang 75? Iya. Teman-teman bikin aja di Bang 75. Bikin. Menurut saya kan itu udah selain itu KIS itu pertama anak bikers. Kita kan bikers dong. Bikers. Lu keren men. Gaya lu punya KIS. SIM-nya nggak diperpanjang. Jangan. Karena syarat punya KIS harus punya SIM. Iya. Dan SIM itu harus hidup. Iya. Tuh, terus pertama punya KIS. KIS. Yang kedua ada asuransi. Nah, amit-amit nih Bang. Begitu ada kejadian geledak, itu ngeklaimnya kemana? Yang penting kejuaraannya bener. Berarti kita pandai-pandai juga memilih event. Gak bisa sembarangan. Panitia bodong, angus tuh KIS. Angus. Aduh, ya ternyata banyak banget ya. Gitu. Parameternya, nggak sekedar begitu kejadian terus langsung langsung ngeklaim, nggak juga ya. Itu yang ngeluarin IMI Bang. Maksudnya klaimnya juga yang ngeluarin IMI, bukan asuransi. Kalau jasa harja misalnya jalan tol, jasa marga. Jasa marga kan tuh kecelakaan kan tuh ada asuransinya juga. Modelnya kayak gitu nggak? Kalau ini sih setahu saya, kalau semua event yang resmi pasti mengasuransikan semua pendaftar. Dia bawa bukti pendaftaran itu bahwa dia pendaftar sah. Amit-amit dia kecelakaan gitu, harusnya pihak asuransinya akan panitianya juga akan bantu untuk ngeklaim. Meskipun tidak mengakibatkan meninggal dunia. Oh iya. Ya amit-amit misalnya apakah itu patah atau kenapa gitu. Iya, ternyata sebenarnya sih alurnya ada ya? Ada. Oh, alurnya ada ya? Hanya saja memang nilai klaimnya berbeda dengan asuransi kita ya. Oh, maksudnya? Gitu. Maksudnya secara angkanya. Setahu saya berapa gitu. Kecuali misalnya kalau kecelakaan, kalau dia meninggal itu nilainya beda-beda. Oh iyalah. Iya. Lagian juga 75 udah daftar sama sekalian buat asuransi. Iya. Preminya berapa, klaimnya berapa, nggak mungkin juga. Apa namanya, dia bisa fantastis. Lanjut ini Bang. Kayaknya saya puasa-puasa begini. Gue salah nih, gue milih jamnya. Satu lagi aja deh Bang. Oke. Gimana caranya lu meyakinkan bahwa memulailah sesuatu dengan yang baik Bang? Maksudnya secara tidak langsung, lo itu menjadi prototipe di kepala anak-anak zaman sekarang, itu Ahmad Jayadi bisa. Oke. Sementara dia jalurnya lewat sini. Dan lo harus meyakinkan, lu jangan lewat sini brother, lo lewat sini nih, bener gitu loh. Kira-kira gimana Bang? Oke. Menurut saya, memang berawal dari tadi saya cerita bahwa saya jalan itu adanya, saya mulai dari balap liar dulu, kemudian ikut balap resmi. Mungkin kalau buat teman-teman atau adik-adik saya sekarang itu udah beda. Dunia balap udah benar-benar maju. Jadi dari adanya racing school sampai kejuaraan yang bertingkat. Dari regional sampai internasional. Dan dari kejuaraan itu pun dari berbagai kategori. Jangankan dunia balap, lu dunia passion motor aja sekarang ada lombanya. Lu bukan sekedar ijik-ijik ngerapiin motor doang. Lu bikin motor ganteng aja sekarang bisa ikut lomba.
apalagi di kecepatannya speednya dari lu drag 201, 402, dari lo apa namanya road race ke Jurda, semua ada. Dan kalau misalnya mau berbakat, kita hobi benar-benar mau profesional, kita walaupun starting dari adanya racing school, mulai dari racing school kita mau safety riding, bukan hanya sekedar mau balap nih ya. Jadi belum tentu orang ikut racing school itu mau balap. Jadi dia juga mau bawa motor bagaimana yang benar. Karena di saat dijalankan lu refleks ada kondisinya seperti apa, bagaimana ketika skill lu tinggi. Ini Bang, sebenarnya itu Bang, ngelatih refleks itu bener. Teman-teman yang biasa bawa motor, terus dia dipoles lagi dengan sekolah, itu refleksnya bagus banget. Beda memang. Iya. Ada tekniknya ya, mungkin kalau jatuh juga ada polanya biar nggak fatal kan. Gue pola kagak balap disentul, kebalik